Asita minta karantina ditiadakan, perluas kawasan travel bubble. Pemberlakuan kebijakan travel bubble untuk wisatawan mancanegara, Wisman, dari Singapura ke Nongsa Sensation Batam dan Lagoy Bintan, memang menjadi angin segar bagi pelaku pariwisata. Namun, sepekan kebijakan tersebut berjalan, hanya bisa mendatangkan 37 Wisman di Nongsa Sensation. Sejumlah kelemahan kebijakan travel bubble harus diperbaiki. Salah satu kelemahannya, Wisman yang datang hanya diperbolehkan di kawasan tertentu saja, Nongsa Sensation dan Lagoy. Pelaku pariwisata lainnya tak kebagian, ujar Eva Betty, Ketua DPD Asita, Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies. Keperit, Selasa, sepertiga. Eva menyarankan agar travel bubble lebih diperluas lagi, sehingga Wisman punya pilihan berlibur atau pelesiran yang lebih banyak. Selain itu, pelaku pariwisata lainnya juga bisa merasakan manfaat dari program pemerintah ini. Dengan begitu, ada unsur keadilan dan diharapkan pariwisata Batam dan lini usaha terkait lainnya benar-benar bisa bangkit bersama. Eva juga mengatakan, selain memperluas wilayah travel bubble, Asita juga meminta agar kelemahan lainnya dari kebijakan ini juga dibenahi. Yakni, soal karantina Wisman ditiadakan saja. Travel bubble ini sudah berhasil, kami menunggu diperluas, bahkan jika perlu tidak ada lagi penggunaan karantina untuk masuki Kepri, kata Eva. Ia juga mengatakan, Asita menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah. Ia juga terus berusaha agar ada perubahan kebijakan yang adil bagi seluruh para pelaku pariwisata. Bali sudah akan memulai Wisman masuk tanpa karantina, ujarnya. Walaupun begitu, Eva mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kunjungan Wisman ke Kepri. Saya dengar, dalam waktu dekat ini ada tambahan akses travel bubble Harbour Bay, Batu Ampar, ungkapnya. Mengenai permintaan dari pelaku pariwisata ini, Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar, mengaku sudah berusaha mendorong agar travel bubble diperluas. Sebelum teman-teman pelaku pariwisata meminta, kami sudah bergerak dan mendorong agar ini terlaksana, ujarnya kepada Batam Post. Kemarin tidak bisa cepat terlaksana. Sebab kebijakan travel bubble ini baru saja dikeluarkan pemerintah beberapa pekan lalu. Kebijakan travel bubble ini harus dijalani dulu. Sejauh ini sudah berjalan baik. Selama 1 minggu ini, semua Wisman yang datang negatif COVID-19. Begitu pulang dari kawasan travel bubble, alhamdulillah, semuanya masih tetap negatif COVID-19. Berarti prokes benar-benar terjaga dengan baik, ucapnya. Ia meminta pelaku pariwisata bersabar sedikit lagi. Jika travel bubble ini dalam seminggu ke depan berjalan lancar, akan diminta lagi perluasan wilayah masuk Wisman. Kami inginnya aja di VTL, Vaccinated Traveland, tapi kan kasus COVID-19 masih tinggi, tuturnya. Buralimar juga mengatakan, akan ada evaluasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari evaluasi internal yang dilakukan di Spar Kepri, Buralimar mengungkapkan ada satu kekurangan yang dikeluhkan wisatawan asal Singapura. Mereka, Wisman, minta setelah tes PCR, mereka bisa segera menuju hotel atau resort untuk istirahat. Tidak perlu menunggu hingga hasil keluar di pelabuhan. Permintaan ini sudah kami penuhi, ujarnya. Selain itu, Buralimar mengatakan tidak ada lagi yang dikeluhkan atau kelemahan dari prosedur travel bubble. Semuanya sudah baik. Nah, yang baik ini kami pertahankan, katanya. Harga baru gas LPG non-subsidi 5,5 kg Rp95.000, 12 kg Rp185.000 Tanjung Pinang, BP. Harga baru gas LPG non-subsidi kemasan 5,5 kg dan 12 kg mulai berlaku di Tanjung Pinang pada Selasa, sepertiga. Saat ini, isi ulang untuk bright gas 5,5 kg dijual Rp95.000 per tabung dan bright gas 12 kg dijual Rp185.000 per tabung. Kepala Bidang, Kabid, Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disperdagin, Kota Tanjung Pinang, Dewi Sinaga, mengatakan, kenaikan gas LPG non-subsidi memang sudah berlaku di Tanjung Pinang. Kami pantau ke Pangkalan Amo di Pancur, Jalan Juanda, memang sudah naik harganya, kata Dewi, saat di Pangkalan Amo, Selasa, sepertiga. Dijelaskan Dewi, yang menjadi kekhawatirannya dengan kenaikan gas non-subsidi itu adalah peralihan pengguna ke gas LPG subsidi kemasan 3 kg. Jangan sampai kenaikan ini mengganggu masyarakat pengguna gas subsidi.
Jangan sampai masyarakat beralih ke kemasan 3 kilogram. Ini yang kami awasi, sebutnya. Sementara itu, pemilik pangkalan Amo, Lina, menyebutkan pihaknya baru menerima edaran tentang harga baru gas non-subsidi dari pihak Pertamina dan mulai diterapkan pada Selasa, sepertiga. Semalam kami baru terima edarannya. Hari ini baru kami mulai penerapan harga baru, sebut Lina. Hari pertama penerapan harga baru memang belum ada keluhan dari pelanggannya. Lina memperkirakan 1 pekan ke depan para langganannya akan banyak yang terkejut dengan harga baru itu. Hari ini memang belum ada keluhan, mungkin seminggu lagi, katanya. Dia juga khawatir, pelanggan yang biasa menggunakan non-subsidi beralih menggunakan kemasan 3 kilogram, karena dalam kurun waktu 2 bulan belakang sudah 2 kali naik. Kemasan 5,5 kilogram yang semula dijual Rp75.000 naik ke Rp85.000 dan sekarang naik lagi Rp95.000, ungkapnya. Pemprov ajukan revisi Perda Retribusi Dewan Kebut Penyusunan Ranperda Tanjung Pinang, BP. DPRD Provinsi Kepri telah menerima 2 usulan rancangan peraturan daerah Ranperda dari pemerintah Provinsi Kepri. Kedua Ranperda tersebut adalah Ranperda Rancangan Perubahan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Pada masa sidang pertama, Januari-April, kami sudah menerima 2 usulan Ranperda dari Pemprov Kepri. Pertama adalah Ranperda Rancangan Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepri dan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, ujar Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumagan Nadeak, Selasa, sepertiga, di Tanjung Pinang. Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, untuk Ranperda RPIP masuk dalam program persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022. Sedangkan perubahan perda retribusi tersebut masuk dalam persetujuan di luar Propemperda. Karena ini permintaan mendesak dan menyangkut kepentingan daerah, makanya kita bahas usulan tersebut. Besok, hari ini, sesuai jadwal akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi, jelas Jumaga. Menurutnya, untuk Ranperda RPIP pihaknya sudah menyepakati menunjuk Lis Darmansyah sebagai Ketua Panitia Khusus Pansus. Kemudian, untuk perubahan perda retribusi akan ditunjuk ketua pansusnya setelah pernyataan dari fraksi-fraksi. Apakah usulan tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak? Kalau sudah disepakati dalam sidang paripurna dilanjutkan, maka akan kami lanjutkan pada tahapan-tahapan selanjutnya, tutupnya. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri sudah menetapkan 13 rancangan peraturan daerah Ranperda yang akan dibentuk pada tahun ini. Penyelesaian tersebut ditargetkan dalam 3 kali masa sidang. Lewat keputusan DPRD Kepri nomor 23 tahun 2021, ada 13 ranperda yang masuk dalam program pembentukan Perda Provinsi Kepri. Jumlah tersebut termasuk perda-perda rutin yang memang setiap tahun harus dibentuk, ujar Wakil Ketua 3 DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan. Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut menjelaskan, pada periode masa sidang pertama, Januari-April, ada 4 ranperda yang akan dibahas. Pertama adalah Rancangan Pembangunan Industri Provinsi yang diprakarsai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak Kepri. Kedua Ranperda Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, yang dirancang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketiga ada Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian yang keempat adalah Ranperda Pesantren yang merupakan usulan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda, DPRD Kepri, jelasnya. Lebih lanjut katanya, pada masa sidang kedua, Mei-Agustus, ada 4 ranperda yang akan dibahas. 2 di antaranya adalah ranperda rutin, yakni Ranperda Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahun 2021, dan Ranperda APBD Reporter, Jailani Editor, Gustia Beni Perubahan tahun 2022. Kemudian ada Ranperda tentang penempatan lambang negara dan lambang daerah pada fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum, Bapemberda. Selain itu ada juga Ranperda Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dari Kesbang Pol Kepri, jelasnya. Mantan legislator Komisi 4 DPRD Kepri tersebut memaparkan, pada masa sidang ketiga, September-Desember, ada 5 ranperda yang ditargetkan tuntas dibahas. Pertama diprakarsai oleh Dinas Perhubungan, Dishub.
Kepri, yakni mengenai penyelenggaraan pelayaran dan pengelolaan ruang laut. Selanjutnya ada Ranperda penyelenggaraan penanggulangan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan Ranperda rutin adalah menyangkut APBD tahun 2023 mendatang. Ranperda berikutnya terkait Rencana Umum Energi Daerah usulan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri. Sementara itu yang ke-13 adalah perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kepri tahun 2017 sampai tahun 2037. Tutupnya. 1 tahun kepemimpinan Ansar Marlin meluncurkan berbagai inovasi 1 tahun kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina di Provinsi Kepulauan Riau diperingati dengan syukuran di Aula Wan Seribeni, Dompak, Selasa, sepertiga. Acara berlangsung selama 3 jam dengan protokol kesehatan yang ketat. Ansar dan Marlin genap setahun memimpin Kepri berdasarkan keputusan Presiden, Kepres Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari tahun 2021 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan tahun 2021 sampai tahun 2024. Saat itu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri disejalankan dengan pelantikan Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Bengkulu. Acara diisi dengan berbagai peluncuran inovasi-inovasi Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Ansar dan Marlin. Tak tanggung-tanggung, 4 aplikasi berbasis digital diluncurkan sekaligus, yaitu Japri GUB, Mi Bedil Sima PK, SIMANJA V2, dan e-Disposisi. Japri GUB, Jaring Aspirasi Gubernur adalah aplikasi pengaduan atau wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada Gubernur Kepri. Kemudian Mi Bedil Sima PK, media informasi berbasis digital sistem manajemen pendidikan Kepri, adalah sistem informasi dan administrasi pendidikan yang ditujukan kepada tenaga pendidik dan masyarakat. Kemudian SIMANJ, Sistem Informasi Manajemen Kinerja, versi 2 yang telah menerapkan SOTK dan SKP baru sesuai aturan terbaru Menpan RB, dan e-Disposisi yang merupakan aplikasi disposisi surat beserta catatan yang diperintahkan pimpinan kepada instansi terkait. Inovasi lain yang diresmikan pada kesempatan tersebut adalah penggunaan tanda tangan elektronik menggunakan aplikasi Besign di lingkungan Pemprov Kepri serta peluncuran ID Card pegawai Pemprov Kepri diintegrasikan dengan kartu e-money BRI, berisi revitalisasi Pulau Penyengat yang merupakan salah satu program prioritas Ansar di 2022 ini juga akan disertai dengan program digitalisasi. Peresmian program digitalisasi UMKM di Pulau Penyengat ditandai dengan penyerahan barcode QRIS Bank Riau Kepri kepada 5 perwakilan UMKM juga disejalankan dengan syukuran ini. Di sela-sela syukuran, staf khusus Gubernur, Suyono Saeran, meluncurkan 2 buah buku yang ia tulis yaitu, Perjalanan Meraih Mimpi, buku yang memotret tentang perjalanan Ansar dalam belantara politik sampai akhirnya terpilih sebagai Gubernur Kepri pada pemilu Kada 2020. Lalu buku Kepri Terang Menyalakan Pulau yang menceritakan perjuangan Ansar mewujudkan Kepri Terang, menyalakan listrik desa dan dusun secara merata di Kepri. Sebelumnya, Ansar mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Kepri. Handarlin Umar dilantik menjadi Ketua FKUB Kepri masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2026. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan tahun ini memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Marlin pada kondisi pandemi COVID-19 di mana kebijakan pembangunan haruslah dilakukan secara beriringan dan bersinergi dengan upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022 kami menargetkan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Di mana pada tahun 2022, APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,8 triliun rupiah yang mana akan disalurkan ke 7 kabupaten, kota di Provinsi Kepulauan Riau, kata Ansar. Ansar juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen di Provinsi Kepulauan Riau.